Assalamualaikum, salam dari pinggiran Bogor, Jawa Barat. Bersama saya Gilang Kusuma dalam kanal 91L. Masih dengan topik pembahasan Suzuki Motor Indonesia. Terkait kembali meningkatnya minat masyarakat terhadap Suzuki Satria 2 tak menimbulkan satu fenomena, yaitu banyaknya beredar komponen atau suku cadang di luar original atau yang biasa dikenal sebagai komponen aftermarket mengikuti permintaan dan kebutuhan pasar. Di satu sisi, ini merupakan hal baik yang akan memudahkan kita dalam melakukan perawatan Satria 2 tak untuk memperoleh performa yang optimal. Di sisi lain, ini menuntut kehati-hatian ekstra bagi kita dalam melakukan pemilihan komponen yang berkualitas baik dan menghapus image lama bahwa suku cadang Suzuki tidak ada kawinnya. Di Indonesia, Suzuki Satria dikenal sebagai dua julukan, yaitu Satria Lumba-Lumba dan tipe terakhir adalah Satria Hiu. Bahkan salah satu klub Satria 2 tak terbesar di Indonesia menggunakan hewan ini dalam logo mereka. Komponen yang akan saya review berikut agak sedikit lucu karena mereknya juga mengikuti hewan tersebut. Di sini sudah saya siapkan silinder blok dengan merek Lumba-Lumba, Dolphin, Hiu, Shark, dan sebagai pembanding dasar ini diambil dari copotan dengan kode isi 2. Sebelumnya kita lihat kelengkapan yang kita peroleh dalam kardus, yaitu bloknya itu sendiri, terus kemudian kita dapat piston, dan setelah itu ada klip, terus ring pistonnya ini agak beda ya, yang seperti biasa kita dapat di original produk. Ring piston ini ada dua yang kelihatannya identik tanpa ada ring piston yang mirip per itu yang kecil untuk bagian bawah piston. Terus kemudian ada pin piston. Kapasitas silinder di sini tertulisnya 109 cm3. Menurut senior saya di Cilacap sana, kalau dia melihat ada blok yang kodenya 109 ini, firasatnya langsung nggak enak, karena memang bisa dibilang bukan peruntukannya di Satria 2 tak, tapi ini untuk RG Sport. Terus setelah itu di sini terlihat kode BJ033. Kode ini banyak kita temukan pada blok-blok aftermarket lainnya. Ini adalah salah satu kode produksi yang bisa jadi menunjukkan mereka itu semua dibuat pada satu pabrik. Di sini di bagian lubang buang terlihat ada machining yang tidak rata. Ini bisa menyebabkan kebocoran pada sambungan blok silinder terhadap knalpot. Kita lanjut di blok silinder dengan merek ikan hiu. Apa saja yang kita dapatkan dalam pembeliannya, ya, selain blok silinder itu sendiri, kita dapat juga piston, dan selain itu dalam kemasan kita lihat apa dalam isinya. Oh, ternyata hanya ada ring piston saja tanpa ada pin maupun klip seperti yang ada di merek Lumba-Lumba. Nah, ini dia nih ring pistonnya nih yang saya bilang menyerupai dengan kondisi ring piston original. Di selain dua ring piston ada tambahan satu ring piston kecil yang mirip pegas. Ini dipasang di piston gap yang paling bawah, dan ketika kita mau memilih mana yang di atas yang bawah ini tinggal diukur saja nih. Salah satunya pasti memiliki diameter dalam dengan ukuran yang lebih besar karena dia akan ditambah ganjal ini. Ini terlihat seperti tadi saya jelaskan, ini 120 cm3. Ini cocok, ini memang dibuat untuk Suzuki Satria 2 tak. Selain itu di sini tidak ada kode produksi, mungkin ini mau menyerupai dari blok Satria Hiu yang original, juga tidak ada tulisan macam isi 1, isi 2 dan seterusnya. Dan di bagian exhaust knalpot bagus, machiningnya halus, rata. Ini tinggal ditambah gasket, insya Allah rapat langsung sambungan terhadap knalpot, tidak perlu pengerjaan lanjutan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Alat yang saya gunakan berupa Sigmat. Sedikit saya review mengenai blok silinder copotan motor, yaitu pertama kodenya itu 120 cm3 ya. Terus kemudian yang saya punya ini kodenya adalah isi 2. Selain isi 2 ada isi 1. Ini mirip kayak blok Ereking yang terkenal itu Y1 dan Y2. Tandanya blok silinder yang belum diganti linernya adalah di sini takikan yang menjaga
kelurusan terhadap lubang. Di sini juga ada takikan, ada runcingan. Selain itu pada bagian lubang ini tidak ada ganjal, halus sekali, lurus saja, tidak ada yang menahan. Pengukuran pertama saya lakukan pada bagian sirip silinder block, baik pada dimensi A dan B tidak menunjukkan adanya perbedaan yang besar. Diameter dalam yang copotan sepeda motor dan kode isi 2 ini sudah mengalami perbesaran oversize 100 yang menurut pakem lama oversize 100 adalah perbesaran terakhir untuk silinder block, sehingga diperlukan untuk penggantian silinder blok baru. Oleh karenanya saya mencari penggantinya dan saya pilih antara blok silinder dengan merek lumba-lumba atau dengan merek Hue karena keunikan mereknya dan belum banyak direview oleh orang lain. Kedua silinder blok ini memiliki diameter piston 56 mm. Sementara kedua silinder blok ini juga mengeluarkan diameter piston 54 mm yang ditujukan untuk sepeda motor RG Sport yang beredar di Malaysia. Jenis motor ini tidak beredar dan dijual bebas di pasar Indonesia kecuali dengan permintaan khusus untuk keperluan balap pada tahun 90-an silam. Pengukuran selanjutnya pada bagian luar liner boring, ternyata kedua blok aftermarket tersebut memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian silinder blok bawaan sepeda motor dengan kode isi 2. Bagaimanapun, diameter yang lebih kecil ini akan menurunkan kompresi primer di bagian crankcase, sehingga apabila ingin mendapatkan performa yang serupa dengan blok silinder aslinya dengan kode isi 2, maka beberapa penyesuaian diperlukan, semisal dengan cara penambalan bagian crankcase dengan lem porting atau dengan pemasangan pemadat kompresi di bagian krek as. Selanjutnya pada bagian panjang blok silinder, ini juga menunjukkan nilai yang agak unik. Dengan blok silinder merek lumba-lumba, ternyata ukurannya lebih panjang dibandingkan silinder blok isi 2. Sementara blok silinder dengan merek Hue ternyata ukurannya malah lebih pendek dibandingkan dengan blok silinder isi 2. Asumsi awal saya, blok silinder yang memiliki ukuran lebih panjang akan menyebabkan piston pada saat titik mati atas akan lebih tenggelam, sehingga mengakibatkan menurunnya kompresi sekunder di bagian ruang bakar. Hal ini terjadi pada blok silinder dengan merek lumba-lumba. Kompresi primer yang lebih rendah dan kompresi sekunder juga lebih rendah, jadi imbang. Bisa jadi hal ini memang disengaja oleh pembuatnya yang mungkin saja bertujuan untuk meningkatkan ketahanan mesin dengan cara menurunkan kompresi di bagian silinder blok. Sementara pada bagian blok silinder dengan merek Hue ukurannya lebih pendek, sehingga saya berasumsi bahwa piston pada saat titik mati atas akan lebih menonjol ke atas. Seberapa banyak menonjolnya, hal itu nanti bisa dilakukan pengukuran dengan cara blok silinder ini dipasang di bagian crankcase dengan piston di dalamnya dan kemudian diputar hingga piston mencapai titik mati atas. Dan apabila memang terlalu tinggi posisi piston, bisa disesuaikan dengan cara menggunakan beberapa lembar gasket di bagian atas atau dengan melakukan pemotongan pada bagian piston. Penyesuaian pada bagian cylinder head juga bisa dilakukan. Sini saya sedikit mau menjelaskan mengenai hasil pengukuran diameter liner boring, terutama untuk blok lumba-lumba yang memiliki diameter luar liner boring. Hasil pengukurannya paling kecil. Setelah penelaahan lebih lanjut, ini kita bisa lihat ternyata yang memiliki diameter kecil itu hanya sampai batas tepi blok bagian bawah. Sementara sepanjang blok silinder ini ketebalan liner boring itu tidak jauh berbeda dengan bawaan aslinya maupun yang merek Hue. Yang bisa jadi ini bertujuan untuk menyesuaikan crankcase dari
sepeda motor RG Sport, karena kita ketahui sebelumnya ini kode 109 cm3 ya, yang berarti ini ditujukan untuk sepeda motor RG Sport yang memiliki kubikasi lebih kecil. Nah, kita lihat bagian tiang pembagi bus sport ini untuk blok lumba-lumba itu agak sedikit masuk ke dalam, lebih rendah dibandingkan tepian bawah dari blok silinder, dan pada bagian atasnya dia membentuk kurva atau bisa dibilang radius. Ini saya suka desain seperti ini. Kalau kita lihat dengan bentuk standarnya yang sini mengotak dan rata dengan permukaan di bawah. Begitu juga yang silinder blok hiu di sini mengotak dan rata. Nah, uniknya di blok hiu itu di sini malah ada radiusnya, dan ini menambah luasan dari area bus sport. Review, kita lanjut ke bagian kecocokan terhadap crankcase Suzuki Satria 2 tak standar. Saya gunakan gasket yang sudah saya potong mengikuti saluran transfer maupun bus sport pada bagian crankcase. Yang pertama untuk blok silinder isi 2 bisa kita lihat ini nyaris sempurna, hampir tidak ada aluminium yang tersisa di luar daripada gasket. Bagian sini kita bisa lihat sedikit sekali, di bagian bus sport juga sedikit, dan blok silinder lumba-lumba kita ratakan. Nah, kita bisa lihat yang bagian ini agak banyak, kita perlu papas dengan tuner. Nah, bagian sini sedikit, dan di area bus sport juga lumayan agak banyak ini. Oke, itu pun juga yang blok hiu, kita bisa lihat yang sebelah kiri ini perlu agak banyak dipapas. Yang kanan nyaris rata, bagus. Untuk bus sport, coba kita lihat bagian bus sport sedikit sekali ya dipapas nih. Pelumasan sedikit bagian bus sport udah cukup pas. Untuk pemeriksaan saluran transfer dan exhaust, di sini saya gunakan metode klasik, yaitu menggunakan kertas yang kemudian dimal di dalam. Oke, kalau sudah di sini kita lepas. Berikut hasil plot untuk blok isi 2, kemudian lumba-lumba, dan yang terakhir blok silinder hiu. Pada blok hiu hasil plot terlihat sedikit tidak beraturan. Saya sampai melakukannya 2 kali dan ternyata memang seperti ini adanya. Penelaahan terhadap silinder blok lumba-lumba bagian atas pada bagian exhaust port, apabila dilihat dari lubang knalpot, kita bisa lihat ada sisi liner boring yang tidak pas dengan lubang knalpot. Begitupun dilihat dari sisi bagian dalam, kita bisa lihat ada bagian aluminium dari silinder blok yang tidak pas dengan lubang liner boring. Sementara untuk silinder blok hiu dari sisi knalpot terlihat hampir sempurna. Ini hanya perlu sedikit saja perapihan, dan apabila kita lihat bagian dalam pun tidak terlihat ada aluminium yang menonjol menyimpang dari lubang liner boring. Yang mencolok di sini malahan terkait bentuk dari exhaust port itu sendiri yang agak tidak beraturan. Yang menurut saya ini akibat adanya pekerjaan finishing secara manual dengan tuner yang pengerjaannya kurang rapi. Bahkan di bagian sudut kiri bawah terlihat ada coakan. Ini dugaan saya akibat pisau tuner yang kebablasan, atau bisa jadi ini akibat cacat dari produksi liner boring itu sendiri. Pada bagian transfer port silinder blok lumba-lumba, dari sisi transfer kita lihat ada bagian liner boring juga yang mengganjal. Begitu juga untuk transfer port sisi kanan. Sementara apabila kita lihat dari sisi bagian dalam pun terlihat ada aluminium dari silinder blok yang tidak pas dengan lubang transfer. Untuk silinder blok lumba-lumba tidak dilakukan finishing atau pembuatan
chamfer yang bertujuan untuk meningkatkan keawetan ring piston sehingga pemeriksaan dengan cara plot pada kertas terlihat lebih rapi. Dan untuk cylinder block hiu, kita lihat dari sisi transfer hanya ada sedikit saja bagian inner boring yang mengganjal, begitu juga untuk sisi kanan, dan dari dalam pun ada sedikit saja bagian aluminium yang tidak pas dengan lubang dari transfer port. Dan di sini juga kita bisa lihat pengerjaan finishing yang terlihat guratan-guratan pisau tuner. Ini yang dugaan saya akibatnya dari pemakanan tuner yang terlalu dalam. Dan di sini pengerjaannya pun juga kurang rapi. Hal ini juga menimbulkan pemikiran bagi saya satu cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kurang rapihnya pada saluran ini adalah dengan melakukan perbesaran oversize dengan jumlah yang agak besar, semisal 200. Sehingga timbul pemikiran jangan-jangan silinder block yang banyak direview oleh orang dengan piston 58 pada dasarnya adalah dari bahan silinder block hiu ini, dari pabrik yang sama. Ini kalau di oversize 200 bisa jadi sudah rapih hilang semua chamfernya ini dan menyisakan sebagaimana kerapihan yang ada sebelum dilakukan finishing pada silinder block lumba-lumba. Untuk bagian boost port pada silinder block lumba-lumba masih ada bagian inner boring yang sedikit mengganjal baik sisi kiri maupun kanan dari boost port. Dan kita lihat dari sisi dalam pun masih ada sedikit aluminium yang tidak pas dengan lubang dari inner boring. Sementara untuk block silinder hiu, bagian yang mengganjal ini malah justru lebih parah. Hal ini disebabkan dari bentuk boost port itu sendiri yang membentuk radius pada bagian sudut. Hal ini menyebabkan sulitnya membentuk lubang pada inner boring yang menyesuaikan dengan radius itu. Sesuai dengan namanya, boost port itu yang dibutuhkan di sini adalah kecepatan aliran, bukan banyaknya debit aliran. Beda dengan transfer port, sehingga pada bagian ini tidak diperlukan ukuran yang terlalu besar. Hal ini agak membingungkan saya bagaimana cara memperbaikinya. Apabila ada teman-teman yang tahu caranya untuk memperbaiki bagian ini, bisa tolong ditulis di kolom komentar. Pengukuran pertama dilakukan terhadap saluran exhaust, di mana tinggi exhaust untuk blok silinder lumba-lumba memiliki selisih sebesar 1 mm lebih panjang. Dan untuk lebar exhaust, kedua jenis blok silinder aftermarket menunjukkan nilai yang lebih kecil. Untuk tinggi transfer, blok silinder hiu menunjukkan selisih 2 mm lebih pendek. Sekilas kita lihat selisih 2 mm itu sedikit, tetapi apabila dihitung menurut durasi, ini merupakan selisih yang sangat besar. Kemudian pada bagian saluran bilas, tinggi pada blok silinder lumba-lumba menunjukkan perbedaan nilai yang lebih besar sebesar 1 mm. Sementara untuk lebarnya juga lebih lebar 1 mm. Dan penelaahan saya lakukan juga terhadap bentuk dari port exhaust. Ketiga blok ini memberikan bentuk yang berbeda, di mana silinder blok EC2 menurut saya yang paling ideal dengan bentuk oval yang mendekati bentuk kipas dan radius yang halus. Hal ini akan memberikan ketahanan terhadap ring piston. Sementara untuk blok silinder lumba-lumba, ia lebih kuat mengarah ke bentuk kipas. Yang ini memiliki karakter putaran bawah yang kuat. Tetapi di sini bisa dilihat radius pada bagian puncak ini terlihat mendekati mengotak. Sehingga di sini menyebabkan lebih cepat terkikisnya dari ring piston. Dan untuk blok silinder hiu sendiri memiliki karakter yang lebih mengotak. Tahap terakhir review silinder blok Satria 2 tak
ini akan saya pasang dengan pada crankcase dengan ukuran piston standar, stroke standar, kruk as, dan stang piston juga standar dengan kode 21D. Pertama kita lakukan pada blok isi 2 sebagai acuan dasar. Baik, pada blok standar isi 2 kita cek pada titik mati bawah untuk saluran lubang buang rata dan saluran transfer sedikit lebih di bawah dari posisi piston. Kita putar untuk melihat titik mati atas. Nah, ini posisi titik mati atas. Kita lakukan pengukuran celah pada tepian piston menggunakan alat feeler gauge. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada blok lumba-lumba, piston, gasket, dan kelengkapan lainnya. Saya gunakan yang sama agar menjadi suatu nilai yang tetap. Pemeriksaan pertama kita lihat pada titik mati bawah, bagian exhaust rata, bagian transfer sedikit di bawah dari tepian piston, sama seperti blok standar isi 2. Sekarang kita lihat pada titik mati atas. Nah, persis seperti dugaan awal saya, ukuran blok silinder lumba-lumba yang lebih panjang memperlihatkan pada saat titik mati atas selisih sekitar 0,3 mm. Dan terakhir kita perhatikan untuk silinder blok U. Lihat blok U ini ukuran panjangnya sedikit lebih pendek daripada blok standar isi 2. Kita lihat berapa banyak atau berapa tingginya piston ketika posisi titik mati atas. Kita perhatikan posisi titik mati bawah, lubang transfer sedikit lebih rendah, dan lubang exhaust ini malah agak sedikit lebih tinggi. Di sini agak perlu nanti penghalusan dan pisau tuner agar bisa rata dengan tepi piston. Iya benar, agak sedikit lebih tinggi. Kita lihat posisi titik mati atas. Nah, bagus sekali. Bagus sekali dari penglihatan awal. Ini tidak perlu dilakukan pemapasan. Baik, demikian review dari saya untuk 3 blok silinder